Aksi dukung-mendukung salah satu calon presiden sudah tidak bisa dielakkan lagi. Setiap orang punya keperpihakan siapakah yang akan didukung di 2024. Tidak terkecuali tokoh masyarakat maupun ulama, kiai, ustadz. Ini juga punya pilihan untuk mendukung calon presiden tertentu. Nah, berikut teman, coba kita putarkan ada seorang komika atau seorang artis yang mendukung Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, tetapi tidak mendukung Prabowo Subianto. Kita tonton video yang satu ini. Itu alasan ngambilin 01, alasan ngambilin 02 adalah karena cara yang dipakai untuk 02 maju tuh gue gak suka banget. Dengan cara yang gak beres. Semua orang yang ngerti resah sama ini. Pak Prabowo-nya sendiri, menurut gue, perangainya tidak tepat untuk jadi presiden. Lu lihat aja tuh, media, awas ya media, hati-hati saya pantau kamu. Atau yang, terserah, kalau nggak setuju sama ide saya baik untuk Indonesia, tapi kalau nggak setuju ya terserah gitu. Perangainya Pak Prabowo, kenapa nggak cocok? Karena Indonesia adalah negara demokratis. Kalau perangai presidennya seperti itu, menurut gue nggak cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai keperpihakan ulama, ustadz, kiai terhadap calon presiden tertentu. Karena kalau kita lihat Pak Prabowo Subianto, ada beberapa tokoh ulama, kiai yang juga mendukung Pak Prabowo Subianto. Contohnya Gus Miftah, ini beberapa kali menyuarakan terkait Pak Prabowo Subianto. Itu artinya Gus Miftah itu mendukung Pak Prabowo Subianto. Nah, Pak Anies Baswedan juga begitu. Ada ulama yang juga mendukung Pak Anies Baswedan, seperti halnya Habib Bahar bin Smith. Kemudian ada Habib Rizik Sihab. Kemudian ada Ustadz Abdul Somad. Kemarin dalam kunjungannya di rumah Ustadz Abdul Somad, bahkan menginap di sana, ini bincang-bincang akrab antara Pak Anies sama Ustadz Abdul Somad. Nah, ini menunjukkan bahwa Ustadz Abdul Somad akan mendukung Pak Anies Baswedan di 2024. Kalau kita lihat di 2019, ini UAS, Ustadz Abdul Somad ini mendukung Pak Prabowo Subianto, mendoakan Pak Prabowo agar menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun dalam perkembangannya kali ini, Pak Ustadz Abdul Somad ini mendukung Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, kita lihat kedekatan antara UAS dengan Pak Anies Baswedan. Kita tonton video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua juga dalam keadaan yang sama dan selalu dalam keberkahan Allah. Pagi ini menjadi luar biasa. Saya bersama dengan Ustadz Abdul Somad. Kita malam ini, saya, ibunda Bu Aliyah dan istri Ferry, kami bermalam di kediaman Ustadz Abdul Somad. Malam kita berdiskusi bersama ya, Ustadz. Masya Allah, panjang ceritanya. Panjang ngobrol, dan kemudian pagi ini kita subuhan bersama. Sesudah itu zikir. Dan pagi ini saya dapat sebuah buku zikir dan doa yang dibuat oleh Ustadz Abdul Somad. Lalu di sini ada catatannya. Tapi sebelum itu, Ustadz kalau boleh menyapa semuanya, Ustadz. Assalamualaikum Bapak Ibu Abang Kakak Adik Jamaah Sahabat dimanapun berada, selalu diberikan Allah SWT kesehatan, kekuatan, istiqomah. Amin. Semuanya ditutup dengan amin. Amin. Semua harapan baik pakai amin. Semua harapan baik pakai amin. Tidak ada harapan buruk pakai amin. Ya? Semua harapan baik pakai amin. Amin. Semua. Nah, selalu saya dapat kitab ini, kitab zikir dan doa yang untuk diamalkan. Nanti insya Allah saya ingin posting juga, nanti juga diamalkan semua. Kalau boleh Ustaz berikan catatan ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami baca buku ini hari Kamis 14 Desember 2023 di Ma'had Az-Zahra bersama Bapak Anies Baswedan, keluarga dan semuanya yang hadir. Saya izinkan untuk dicetak diperbanyak, dibagikan ke jamaah
saya ijazahkan untuk diamalkan isinya. Semoga menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 19 sampai 36 dibaca ba'da subuh dan ba'da maghrib. Insyaallah. Dan tadi pagi sudah kita amalkan sama-sama. Alhamdulillah. Sekaligus yang menarik di sini adalah dalil-dalilnya dari setiap zikir ini. Sehingga kalau nanti ada yang mempertanyakan, dalil-dalilnya lengkap di sini. Alhamdulillah. Dan tadi Ustaz Abdul Somad cerita, ini bukan kata Ustaz Abdul Somad. Enggak ada sama sekali. Tapi semuanya merujuk kepada ulama-ulama salaf. Ulama salaf. Betul ya? Hadis-hadis sahih. Semoga ini yang nanti kita bagikan semua bisa ikut mengambil manfaatnya. Amin, amin. Terima kasih. Salam buat semuanya. Semoga hari ini hari yang produktif buat semua. Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu sahabat Enjoy Channel, keakraban antara Anies Baswedan dan Ustadz Abdul Somad. Nah kalau sudah terjadi chemistry seperti itu teman, itu rasanya tidak mungkin kalau UAS nanti akan memilih Prabowo atau memilih Ganjar Pranowo. Tentu saja pilihannya kepada Anies Baswedan karena akrab teman. Orang itu kalau sudah akrab, kalau orang sudah sehati, ada chemistry yang baik, tentu kalau ada kawannya punya masalah atau kawannya minta bantuan, tentu akan dibantu, akan ditolong. Nah demikian juga dengan Pak Anies Baswedan. Ketika Pak Anies maju di Pilpres 2024, saya yakin bahwa UAS itu akan mendukung Anies Baswedan. Nah demikian juga dengan Habib Rizik Syihab. Kemarin dalam kesempatan terpisah, Habib Rizik sudah menyampaikan bahwa kita itu sudah punya pengalaman di gelaran Pilkada DKI Jakarta dan itu menang. Nah artinya apa? Antara Habib Rizik Syihab dan Pak Anies Baswedan ini ada hubungan yang dekat teman-teman. Buktinya kemarin ketika Habib Rizik punya acara, itu Muhaimin sama Anies Baswedan hadir di kediaman Habib Rizik Syihab. Itu artinya ada keakraban antara Pak Anies, Muhaimin sama Pak Habib Rizik Syihab. Nah kemungkinan besar Habib Rizik juga akan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Demikian juga dengan Habib Bahar bin Smith, kalau kita lihat baca beritanya, ini juga mendukung Anies Baswedan. Coba untuk lebih jelasnya kita baca beritanya teman, terkait Habib Bahar bin Smith yang mendukung Anies Baswedan. Kita baca beritanya dari fifa.co.id. Habib Bahar dukung Anies Baswedan Caimin. Timnas Amin mengatakan beliau simbol perubahan. Ko-Kapten Timnas Amin, Yusuf Martak buka suara terkait dukungan Habib Bahar bin Smith ke Capres-Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Caimin di Pilpres 2024. Yusuf menilai langkah yang diambil Habib Bahar merupakan hak pribadinya dan tidak ada yang boleh melarangnya. Beliau bagi saya, ya anak muda simbol perubahan karena dia yang merasakan bagaimana dia mengalami kriminalisasi di penjara beberapa kali dan dia patuh hukum dan dia jalani semua, jadi wajar, ujar Yusuf kepada wartawan Jumat 5 Januari 2024. Terkait anggapan negatif publik terhadap sosok Habib Bahar, Yusuf mengatakan bahwa karakter Habib Bahar merupakan karakter anak muda yang membara, bersemangat dan bernyali. Itulah gaya anak muda, kan tidak ada yang sama, semua orangnya memang agresif dan memang orang yang punya nyali dalam perjuangan, kata dia. Karena hal tersebut, Yusuf yakin dukungan dari Habib Bahar dapat mendorong suara Amin di pemilu 2024 mendatang. Sebab, kata dia, meskipun masih muda, Habib Bahar menguasai banyak ilmu agama. Nggak ada masalah kalau saya bilang positif-positif saja, pungkasnya. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait dukungan para ulama. Nah itu menunjukkan bahwa Pak Anies Baswedan ini disukai banyak orang. Dari kalangan warga masyarakat ini dukungan luar biasa kepada pasangan Anies Muhaimin Iskandar. Juga kalangan pelajar, kemudian kalangan akademik ini banyak mendukung Pak Anies. Kemudian ditambah ulama-ulama yang suka dalam perjuangan menegakkan keadilan ini mendukung Anies Baswedan. Seperti Habib Bahar bin Smith, kemudian Habib Rizik Syihab, kemudian Ustadz Abdul Somad ini memberikan dukungan kepada Pak Anies Baswedan dan ini mesti diwaspadai oleh Prabowo Subianto karena Prabowo menginginkan bahwa Pilpres nanti kalau bisa digelar satu putaran.
Nah, itu akan aman teman, suara Prabowo Subianto. Namun jika Pak Prabowo tidak bisa menyelesaikan satu putaran ini bisa gawat bagi Prabowo Subianto. Bisa jadi Prabowo gagal maning untuk memperebutkan RI 1. Karena sudah 3 kali mau 4 kali ini teman, Pak Prabowo maju menjadi pasangan calon presiden. Nah, ini kalau gagal berarti sudah mengoleksi 4 kali maju dalam gelaran Pilpres tetapi gagal terus. Dan kalau gagal yang keempat kali ini katanya Pak Prabowo akan pensiun teman-teman, pensiun. Artinya tidak akan maju lagi dalam gelaran Pilpres. Karena memang usianya juga sudah tua teman ya. Karena maju menjadi calon presiden ini juga dibatasi umurnya. Kalau kemarin umurnya itu kan dibatasi maju itu minimal 40 tahun. Tetapi karena ada sesuatu hal akhirnya usianya 40 tahun atau sedang menjabat sebagai kepala daerah atau pernah menjabat sebagai kepala daerah walaupun umurnya kurang 40 tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Gibran maju menjadi calon wakil presiden. Ini gara-gara di MK teman-teman ya. Saya yakin orang yang mengusulkan usia di bawah 40 tahun tentu ada kepentingan politik agar calonnya ini bisa maju di Pilpres 2024. Dan akhirnya terbukti bahwa apa yang diputuskan oleh MK ini adalah melanggar etik yang mengakibatkan Anwar Usman akhirnya diberhentikan dari ketua MK. Dan sekarang pun masih menjadi masalah. Anwar Usman dilaporkan ke instansi terkait karena dianggap melanggar kode etik selama beliau itu memutuskan mengenai syarat calon presiden atau wakil presiden. Jadi sekali lagi teman-teman, ini adalah hal yang penting ulama-ulama yang mendukung Anies Baswedan agar Pak Anies ini jadi menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.